berlangganan dengan channel Arini Tips 7 Keris Pusaka Legendaris 1. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singasari di daerah Malang, Jawa Timur sekarang. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari termasuk pendiri dan pemakainya, Ken Arok. Keris ini dibuat oleh Empu Gandring atas pesanan Ken Arok. Ken Arok memesan keris ini kepada Empu Gandring dengan waktu 1 malam saja, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu pada masa itu. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya, bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu. Setelah keris selesai, Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris. Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dan terakhir keris tersebut ditusukkannya pada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji, karena sarung keris itu belum selesai dibuat. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok dalam perjalanannya. Keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singasari yaitu Tunggul Amatung, Ken Arok, Anusapati dan keturunan Ken Arok. 2. Keris Pusaka Setan Kober. Keris Pusaka Setan Kober dibuat oleh Empu Supomandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Supomandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat keris. Banyak keris pusaka dibuat oleh Empu Supo. Di antaranya adalah keris pusaka Setan Kober. Selain karya monumentalnya Kanjeng Kiai Sengkelat dan Kanjeng Kiai Nogososro, keris pusaka Setan Kober aslinya bernama Bronggot Setan Kober, dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro, dan keris tersebut kemudian dimiliki oleh Jafar Sodik atau Sunan Kudus yang kemudian diberikan pada murid kesayangannya Arya Penangsang, Adipati Jepang Panolan. Keris ini dikenakan Arya Penangsang pada waktu ia perang tanding melawan Sutawijaya, tapi tak diketahui sesungguhnya dapur bentuknya seperti apa. Suatu saat tombak Kiai Pleret yang dipakai Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang, hingga ususnya terburai. Arya Penangsang dengan sigap menyangkutkan burayan ususnya itu pada rangka atau sarung hulu keris yang terselip di pinggangnya, dan terus bertempur. Saat berikutnya, Sutawijaya terdesak hebat dan kesempatan itu digunakan oleh Arya Penangsang untuk segera penuntaskan perang tanding tersebut dengan mencabut keris dari dalam rangka atau liga keris menghunus. Dan tanpa sadar bahwa wilahan atau mata keris Setan Kober langsung memotong ususnya yang disangkutkan di bagian rangkanya. Ia tewas seketika. Ki Juru Mertani, penasehat Sutawijaya, terkesan menyaksikan betapa gagahnya Arya Penangsang dengan usus terburai yang menyangkut pada hulu kerisnya. Ia lalu memerintahkan agar anak laki-lakinya, kalau kelak menikah, meniru Arya Penangsang, dan menggantikan burayan usus dengan rangkaian atau ronce bunga melati. Dengan begitu maka pengantin pria akan tampak lebih gagah. Dan tradisi tersebut tetap digunakan hingga saat ini. 3. Keris Kiai Sengkelat. Tidak banyak cerita yang bisa dirunut atau dipercaya mengenai keris Kiai Sengkelat ini. Yang banyak justru cerita mitosnya, namun yang terkenal bukan kerisnya melainkan justru empu pembuatnya yaitu Empu Supa.
Cerita keris Kiai Sengkelat berkisar di abad 15 pada zaman Majapahit di perintah Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Konon Kiai Sengkelat pernah dicuri oleh Adipati Blambangan, namun berhasil dikembalikan lagi oleh Empu Supa tanpa melalui pertumpahan darah. 4. Keris Kiai Carubuk sama dengan keris Sengkelat. Tidak banyak rujukan tertulis yang bisa dicari, melainkan banyak sekali cerita mitosnya. Sepanjang rujukan ini bisa dipercaya, keris Carubuk seangkatan keris Kiai Sengkelat. 5. Keris Naga Sasra Sabuk Inten. Keris pusaka Naga Sasra dan Sabuk Inten adalah dua benda pusaka peninggalan Raja Majapahit. Naga Sasra adalah nama salah satu dapur. Bentuk keris luk 13 dan ada pula yang luknya berjumlah 9 dan 11. Sehingga penyebutan nama dapur ini harus disertai dengan menyatakan jumlah luknya. Nama keris Naga Sasra tanpa menyebutkan dapur menjadi terkenal karena menjadi topik dalam cerita silat karya S.H. Mintarja. Diceritakan bahwa Mahesa Jenar, salah satu muridnya Syekh Siti Jenar, mantan perwira tinggi Kerajaan Demak pada masa Kerajaan Demak Bintoro, mencari kedua benda pusaka tersebut yang konon bagi siapa yang mendapatkannya akan menjadi pewaris sah tahta Kerajaan Demak. 6. Keris Kanjeng Kiai Condong Campur. Keris Condong Campur adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit yang banyak disebut dalam legenda dan folklore. Keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kiai Condong Campur. Keris ini merupakan salah satu dapur keris lurus, panjang bilahnya sedang dengan kembang kacang, satu lambe gajah, satu sogokan di depan dan ukuran panjangnya sampai ujung bilah, sogokan belakang tidak ada. Selain itu, keris ini juga menggunakan gusen dan lis-lisan. Konon keris pusaka ini dibuat beramai-ramai oleh 100 orang empu. Bahan kerisnya diambil dari berbagai tempat, dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh tapi memiliki watak yang jahat. Dalam dunia keris muncul mitos dan legenda yang mengatakan adanya pertengkaran antara beberapa keris. Keris Sabuk Inten yang merasa terancam dengan adanya keris Condong Campur akhirnya memerangi Condong Campur. Dalam pertikaian tersebut, Sabuk Inten kalah. Sedangkan keris Sengkelat yang juga merasa sangat tertekan oleh kondisi ini akhirnya memerangi Condong Campur hingga akhirnya Condong Campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus, komet, atau bintang berekor, dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun untuk membuat huru-hara, yang dalam bahasa Jawa disebut ontran-ontran. Guyezet, kalau kalian suka dengan ulasan kami jangan lupa ya untuk like, komentar dan subscribe channel kami Arini Tips. Sekian dan terima kasih. Arini Tips, langganan dengan channel Arini Tips. 7 keris pusaka legendaris. 1. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singasari di daerah Malang, Jawa Timur sekarang. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari termasuk pendiri dan pemakainya, Ken Arok. Keris ini dibuat oleh Empu Gandring atas pesanan Ken Arok. Ken Arok memesan keris ini kepada Empu Gandring dengan waktu 1 malam saja, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu pada masa itu. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka maat berikutnya. Sutawijaya terdesak hebat dan kesempatan itu digunakan oleh Arya Penangsang untuk segera penuntaskan perang tanding tersebut dengan mencabut keris dari dalam rangka atau liga keris menghunus.
dan tanpa sadar bahwa wilahan atau mata keris setan kober langsung memotong ususnya yang disangkutkan di bagian rangkanya. Ia tewas seketika. Ki Juru Mertani, penasehat Sutawijaya, terkesan menyaksikan betapa gagahnya Arya Penangsang dengan usus terburai yang menyangkut pada hulu kerisnya. Ia lalu memerintahkan agar anak laki-lakinya, kalau kelak menikah, meniru Arya Penangsang, dan menggantikan burayan usus dengan rangkaian atau ronce bunga melati. Dengan begitu maka pengantin pria akan tampak lebih gagah. Dan tradisi tersebut tetap digunakan hingga saat ini. 3. Keris Kiai Sengkelat. Tidak banyak cerita yang bisa dirunut atau dipercaya mengenai keris Kiai Sengkelat ini. Yang banyak justru cerita mitosnya, namun yang terkenal bukan kerisnya melainkan justru empu pembuatnya, yaitu Empu Supa. Cerita keris Kiai Sengkelat berkisar di abad 15 pada zaman Majapahit di perintah Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Konon Kiai Sengkelat pernah dicuri oleh Adipati Blambangan, namun berhasil dikembalikan lagi oleh Empu Supa tanpa melalui pertumpahan darah. 4. Keris Kiai Carubuk. Sama dengan keris Sengkelat, tidak banyak rujukan tertulis yang bisa dicari, melainkan banyak sekali cerita mitosnya. Sepanjang rujukan ini bisa dipercaya, keris Carubuk seangkatan keris Kiai Sengkelat. 5. Keris Naga Sasra. Sabuk Inten. Keris pusaka Naga Sasra dan sabuk Inten adalah dua benda pusaka peninggalan Raja Majapahit. Naga Sasra adalah nama salah satu dapur. Bentuk keris luk 13 dan ada pula yang luknya berjumlah 9 dan 11. Sehingga penyebutan nama dapur ini harus disertai dengan menyatakan jumlah luknya. Masa itu, setelah keris selesai, Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris. Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dan terakhir keris tersebut ditusukkannya pada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji, karena sarung keris itu belum selesai dibuat. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok dalam perjalanannya. Keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singasari, yaitu Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati dan keturunan Ken Arok. 2. Keris Pusaka Setan Kober. Keris Pusaka Setan Kober dibuat oleh Empu Supomandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Supomandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat keris. Banyak keris pusaka dibuat oleh Empu Supo. Di antaranya adalah keris pusaka Setan Kober. Selain karya monumentalnya, Kanjeng Kiai Sengkelat dan Kanjeng Kiai Nogososro, keris pusaka Setan Kober aslinya bernama Bronggot Setan Kober. Dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro, dan keris tersebut kemudian dimiliki oleh Jafar Sodik atau Sunan Kudus yang kemudian diberikan pada murid kesayangannya Arya Penangsang. Adipati Jepang Panolan. Keris ini dikenakan Arya Penangsang pada waktu ia perang tanding melawan Sutawijaya, tapi tak diketahui sesungguhnya dapur bentuknya seperti apa. Suatu saat tombak Kiai Pleret yang dipakai Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang, hingga ususnya terburai. Arya Penangsang dengan sigap menyangkutkan burayan ususnya itu pada rangka atau sarung hulu keris yang terselip di pinggangnya, dan terus bertempur.